dari Kak Sigit Kurniawan. Katanya Kak mau tanya nih seriusan banget. Wah seriusan banget nih Kak, kita jawabnya serius banget ya. Serius banget nih. Pertanyaannya katanya cara mengatasi perang harga di marketplace Kak untuk seller baru, dari Kak Ola dulu nih. Oke. Sebenarnya kan seperti yang kita tahu emang biasanya itu ada aja gitu seller yang ngerusak harga ya nggak sih, main perang harga dan sebagainya. Tapi untuk beberapa seller itu memang, atau ibaratnya beberapa platform kita tuh suka ada juga sih ya ibaratnya yang controlling harga, dimana sebenarnya emang perang harga ini tuh kurang sehat lah intinya. Jadi daripada teman-teman misalnya concern nih, aduh harga yang si seller A itu murah banget, sedangkan misalnya modalnya gue nggak cukup nih kayak gini-gini, itu mungkin bisa dibikin lebih ke sisi ininya kali ya, kayak brand identity-nya gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita nih as a buyer ya kan, kalau misalnya kita emang ngelihat sellernya ini tuh punya identity brand itu emang udah bagus loh, emang udah kuat. Jadi ibaratnya mereka tuh emang trusted sellernya ya kan, atau misalnya kualitinya emang bagus gitu. Jadi harusnya sih nggak usah terlalu isu ya mengenai perang harga ini gitu, karena pasti setiap ibaratnya setiap buyer atau misalnya customer kalau emang brand kitanya udah bagus, itu tuh mereka pasti bakal loyal juga ke kita. Iya gitu. betul. Kalau dari Kak Alex nih gimana Kak? Ini sebenarnya based on experience aja ya Kak, dan mungkin juga benar juga dengan Kak Ola juga. Enggak menutup kemungkinan ada aja beberapa seller yang emang ibaratnya kasarnya memonopoli harga pasaran banget. Itu pasti ada aja, itu juga nggak menutup mata juga lah. Tapi mungkin di sini yang aku bisa sampaikan based on experience ketemu para merchant besar juga, kayak seller besar juga yang di beberapa itu lebih kepada ngebangun sebuah ekosistem yang dimana harganya itu kita tipisin tapi bisa ngasih barang yang terbaik kayak gitu. Mungkin either dia bisa beli ke supplier atau mungkin produsen sendiri, atau mungkin dia juga bisa kerjasama dengan jasa kirim. Jadi gimana caranya mereka ketika dari mulai bikin barang, produksi barang, packing, sehingga mereka jual ke pembeli itu mereka untung semua. Gimana caranya mereka tuh dari sales pipeline-nya mereka tuh jelas tertata rapi gitu loh. Mulai dari mereka nanti beli barangnya itu kemana, atau either mereka beli ke supplier di dalam ataupun di luar negeri, mereka jual di sini lagi, atau mungkin juga dengan cara mereka juga bisa kerja sama jasa kirim, lebih murah juga untuk pengiriman barangnya. Dan gimana caranya juga bisa teman-teman itu juga kayak bikin planning juga jangka panjang juga. Benar kata Kak Ola juga, jangan sampai ini kan ibaratnya Ramadan ini penting banget untuk ningkatin kayak kayak awareness gitu lah gitu kan, untuk ningkatin toko kita tuh di paling atas kan nih pencahariannya, untuk ketika kita ngetik CEO-nya gitu kan. Nah itu dilihat juga, pokoknya setahu aku itu ada 2 waktu terbesar di Indonesia, itu entah itu tahun baru karena mungkin gabungan sama Natal dan Lebaran. Karena apa? Ketika kita udah nyiapin di awal-awal sebelum itu, entah itu di bulan sebelumnya, ketika udah bulan Ramadan, pas banget ketika pendataannya tepat, strateginya tepat, pembuatan kampanye juga sesuai. Ketika kita udah nanti pasang iklan di kemudian hari, nggak usah gede-gede banget, karena udah ada nama di hari Ramadannya. Jadi gimana caranya kita bisa convert nih dari yang awalnya belum ada yang beli ke yang udah beli di hari sebelumnya, ketika Ramadan mulai tinggi nih ketika kita pasang iklan. Mungkin kayak gitu sih Kak. Mungkin kalau misalkan teman-teman kayak maunya organik aja, berarti yang dibagusin pertama harus packaging gak sih Kak? Karena kan kalau harganya sama murah, tapi orang kadang pengen ngasih hampers ya kayak. Kalau dari packagingnya bagus itu bisa teman-teman dibeli, dan dia tuh biasanya, kalau dari aku sendiri ya Kak, aku biasanya beli memang dari packagingnya sih. Karena kalau misalkan dari cuma diituin plastik doang, walaupun harganya murah banget kan, ntar malah rusak di jalan segala macam, sayang.